bahwa hakikat dari adab itu adalah kesadaran tuh, yang diawali dengan pengenalan bahwa pertama kali untuk kita ketahui kita tuh diciptakan untuk apa. Kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita diciptakan untuk menuhankan harta dan tahta yang selama ini membuat kita bertengkar dengan sesama, yang selama ini kita melakukan penindasan dengan orang-orang di sekitar kita, yang selama ini kita melakukan ketidakadilan sehingga akhirnya terjadilah tadi enak sama dia, susah sama orang. Apa penyebab ini? Karena ini tadi ia lupa bahwa ia diciptakan itu untuk menyembah Tuhan, Allah yang Maha Rahman. Itulah bagian dari hakikat adab itu. Dan berbicara tentang adab itulah yang dihubungkan dengan tauhid. Maka dikatakan tak beradab orang tadi, alias tak tahu diri manusia itu tadi. Ia sebenarnya diciptakan di muka bumi. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel Al.Andawi Andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh nabi ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illallah rahmanir rahim. Puji syukur kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Selawat dan salam pada baginda besar Nabi Muhammad SAW, panutan yang kita cinta, yang kita teladani bersama. Bahkan Michael Hart menyatakan sebagai kekagumannya, bentuk rasa kagumnya kepada beliau, beliau menempatkan Nabi Muhammad SAW sebagai nomor 1 di dunia dari 100 tokoh yang ada. Dari 100 tokoh yang ada, beliau ditempatkan nomor 1 dalam ketokohan itu di dalam bukunya Michael Hart, 100 tokoh di dunia. Teman-teman sekalian, alhamdulillah, semoga di hari ini Allah berikan kelangsungan, kepedulian yang penuh perasaan dan pemikiran, sehingga menghadirkan kesucian di dalam berkehidupan dan menghadirkan ketenangan dan kenyamanan dalam melaksanakan aktivitas kehidupan keseharian. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengangkat bincang-bincang kita, mengupas tentang permasalahan yang lagi bergejolak sekarang, tentang keraguan, ketidakyakinan, sampai-sampai kepada sesuatu yang tak bisa diterima. Dengan contoh kasus bahwa terjadinya korupsi, terjadinya kemaksiatan, itu selalu beriringan dengan orang-orang yang juga melaksanakan ketaatan, tanda kutip. Kenapa saya buat ketaatan tanda kutip? Ya belum tentu sesuai dengan hati, perasaan, dan akal pikiran yang sejati yang dihandalkan oleh Allah Tuhan yang Maha Suci buat kita untuk hidup tenang abadi dalam kehidupan ini. Karena keabadian sejati itu nanti mentoknya itu di akhirat tuh. Sama seperti kita analogikan kebahagiaan sejati di saat kita bekerja di luar rumah itu adalah manakala rumah yang kita tempati ini adalah sebagai tempat peristirahatan yang sesungguhnya. Sehingga ada istilah yang disebutkan dalam Islam itu baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Teman-teman sekalian,
ada di beberapa grup yang saya baca, tapi tidak perlu saya ungkapkan. Terjadi pergolakan itu di kalangan intelektual, ya di kalangan abidin, orang-orang yang penyembah Tuhan. Itu terjadi gelora itu. Sampai di dalam kalangan intelektual itu ngomong bahwasanya, waduh, kawan tuh udah tinggi ilmunya, ya, tapi kenapa juga melakukan korupsi, kenapa juga melakukan dosa, kenapa melakukan kemaksiatan. Begitu juga yang lainnya, udah mantap ibadahnya, tapi mengapa melakukan ngerumpi atau melakukan gibah, juga melakukan penzaliman, penindasan. Ada lagi yang membebankan tuh dalam satu tim, ketika ia tidak disertakan tim yang akhir tadi, ya, kemudian yang dua lainnya tadi ini melakukan kesalahan tuh. Nah, ketika pelaksanaan awal ia tak disertakan dan dua ini tadi melakukan kesalahan, tapi ketika terjadi kesalahan itu tadi membebankan kesalahannya kepada orang yang tak berbuat salah. Nah, ini menjadi bagian yang akan kita bahas tuh dari latar belakang masalah ini, teman-teman sekalian. Sampai-sampai orang membahas, tidak perlu kita berilmu kalau nggak beradab. Ya, atau yang kedua, untuk apa kita menuntut ilmu kalau akhirnya nggak beradab gitu. Nah, ini saya mau luruskan tuh sebenarnya. Makanya di sini kita paparkan di postingan kita yang lalu, tauhid sama dengan adab, fikih sama dengan ilmu, tasawuf sama dengan akhlakul karimah tuh. Ya. Tauhid sama dengan adab, yang dikembalikan kepada kajiannya adalah di sini bahwa merujuk kepada firman Allah surah Al-Baqarah, wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Tuhan kamu adalah Tuhan yang satu, tiada Tuhan selain Dia, Dialah yang memberikan dan Dialah yang menyayangi. Ketika masuk kepada kajian Dialah yang memberikan dan Dialah yang menyayangi, ini udah ada tuh rangsangan adabiah. Ya. Karena di sini yang ingin kita jelaskan bahwa hakikat dari adab itu adalah kesadaran tuh, yang diawali dengan pengenalan bahwa pertama kali untuk kita ketahui kita tuh diciptakan untuk apa? Kita itu diciptakan untuk menyembah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita diciptakan untuk menuhankan harta dan tahta yang selama ini membuat kita bertengkar dengan sesama, yang selama ini kita melakukan penindasan dengan orang-orang di sekitar kita, yang selama ini kita melakukan ketidakadilan sehingga akhirnya terjadilah tadi enak sama dia, susah sama orang. Apa penyebab ini? Karena ini tadi ia lupa bahwa ia diciptakan itu untuk menyembah Tuhan, Allah yang Maha Rahman. Itulah bagian dari hakikat adab itu. Dan berbicara tentang adab itulah yang dihubungkan dengan tauhid. Maka dikatakan tak beradab orang tadi, alias tak tahu diri manusia itu tadi. Ia sebenarnya diciptakan di muka bumi ini untuk bertuhan kepada Allah, bukan bertuhan kepada harta dan tahta. Yang itulah penyebab ia menjadi melakukan penindasan, penzoliman, atau penyombongan diri kepada orang-orang sekitar.
yang hanya diandalkannya adalah bahasa pikir, sehingga dia lupa mengkaitkan dan mengkonekkannya, menghubungkan dengan bahasa rasa, bahwa semua jawaban itu akan hadir dengan eksis keberadaan yang sejati, manakala pikir, akal itu dihubungkan selalu dengan rasa, hati. Itu yang akan membangun sebuah jiwa yang suci. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, adalah jiwa-jiwa yang dibangun oleh kesatuan pikir dengan rasa, akal dengan hati, terhubung hingga mampu mengendalikan nafsunya, sehingga dia sadar bahwa ia diciptakan adalah untuk bertuhankan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan bertuhankan kepada harta dan tahta yang selama ini membuat ia sombong dengan ilmunya, sombong dengan kekuasaannya, sombong dengan kekayaannya, sombong dengan ketaatannya, dan ia lupa bahwa semua itu ada pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu itu pemimpin dan kamu akan dipertanyakan bagaimana proses kepemimpinanmu. Inilah yang akan terjaga kepemimpinan ini selama hidup di muka bumi, ketika kita menyadari dalam memiliki adab. Dan adab itu bahasa yang selama ini kita kenal bersama dalam Islam yang dikenal dengan tauhid. Itulah sejatinya yang disebut dengan adab tuh. Maka dikatakan para ulama dulu, al-adabu fauqal ilmi. Adab itu di atas daripada ilmu. Karena ilmu itu tadi mengantarkan agar kita menjadi orang yang beradab, orang yang sadar diri, orang yang tahu diri bahwa kita diciptakan hanyalah untuk menuhankan Tuhan yang Maha Suci, bukan menuhankan harta dan tahta sebagai Tuhan kita. Inilah yang menyebabkan terjadinya kesombongan, dan ini yang menyebabkan terjadinya keserakahan. Makanya sebelum terjadinya kesombongan dan keserakahan itu, kita diingatkan tuh dalam sholat. Di saat kita berdiri alias beraktiviti, maka kita diceramahi itu dengan surat Al-Fatihah. Diceramahi itu dengan surat-surat pendek atau panjang saat rakaat pertama. Sehingga akhirnya datanglah nanti mengobati penyakit serakah. Di mana penyakit serakah itu muncul dan diobatinya di saat ruku. Apa yang diobati? Perut dan di bawah perut nih, sejengkal nih kata Imam Ghazali. Perut dan di bawah perut, lapar dan sek. Inilah serakah kita ini. Makanya diceramahi dulu kita oleh Allah. Kita bincang-bincang dengan Allah saat berdiri. Disunahkan kita membaca surah Iftitah. Diwajibkan kita membaca Al-Fatihah. Ditambahkan dengan surat pendek atau surat panjang. Itu dia. Kita dengar. Apalagi yang waktu itu di Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Dan pada Engkaulah ya Allah kami mohon pertolongan. Bukan kepada harta dan tahta kita menyembah, dan pada harta dan tahta kita mohon pertolongan. Kalau nggak dapat harta dan tahta, ini sikut kanan, sikut kiri, sepak depan, tendang belakang. Maka oleh karena itu, ini dia yang dikembalikan kepada adab tuh. Maka disinilah yang ditempatkan tauhid yang menjadi latar belakang masalah keberanian kita menyatakan dengan dalil yang kita tempatkan, dalil nakli, wa ilahukum ilahu wahid, ditambah lagi dengan surat Al-A'raf 179, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Apakah aku ini Tuhanmu? Berkatalah semua ruh di saat sebelum
di umur 4 bulan dalam kandungan, maka di saat itu diceramah, ditatar dulu tuh, diteken kontrak dulu. Apakah aku ini Tuhanmu, kata Allah? Maka semua ruh menjawab, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami. Bukan ditanyakan Allah, apakah harta dan tahta yang kuciptakan itu adalah Tuhanmu? Bukan, tapi Allah yang dikembalikan. Ini yang disebut dengan adab tuh. Jadi teman-teman sekalian, ini dia disebut dengan tauhid sama dengan adab. Bahasa dalil aklinya tadi, dalil akal pikiran tadi yang saya kembalikan, bahasanya adalah tahu diri. Yang mengingatkan kita kepada tujuan kita diciptakan di muka bumi ini. Bukan untuk sikut kanan sikut kiri gara-gara harta dan tahta yang kita rebutkan, tapi untuk menunjukkan teken kontrak kita kepada Allah yang Maha Rahman, bahwa kita hadir langsung. Makanya kita diajankan kalau dalam Islam laki-laki sebelah kanan, dikomatkan dalam Islam kalau perempuan sebelah kiri saat baru lahir tuh. Kenapa? Untuk mensinkronkan, menghubungkan, mengingatkan bahwa bagaimana teken kontrak dia ketika sebelum ditiupkan Allah ruh ke dalam rahim ibunya. Ia sudah berteken kontrak, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, kami bersaksi. Bukan benar ya Allah, harta dan tahta itu adalah Tuhan kami. Bukan. Gara-gara harta dan tahta itulah orang berilmu tidak memahami hakikat keilmuan, membangun keadaban atau ketauhidan yang sejati di dalam dirinya. Gara-gara harta dan tahta itulah membuat orang yang berharta tidak peduli dan tidak berbagi sama orang-orang yang tak punya apa-apa di sekitarnya. Maka datanglah puasa ini. Gara-gara harta dan tahta, orang-orang penguasa tidak adil kepada rakyat yang harus dilindunginya, maka datanglah puasa ini. Tidak mandang siapa itu yang penguasa, siapa itu yang pengusaha, tetap disadarkan Allah. Azan subuh tadi, tak boleh lagi kita mencicipi makanan, meneteskan air mineral di lidah kita untuk kita teguk agar melepaskan haus di tenggorokan. Disitulah sadar kita bahwa inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kita semua ini milik Allah, termasuk harta kita, tahta kita, itu semua milik Allah, kembali kepada Allah. Inilah prosesi adabiah. Inilah prosesi ketauhidan. Kalau bahasa tolerannya, bertuhan. Jadi bukan kita dikendalikan oleh harta dan tahta. Kita dikendalikan untuk bertuhan kepada Tuhan yang Maha Kuasa tuh. Ini dia, tauhid sama dengan adab. Nah, berlanjut tuh. Fikih sama dengan ilmu. Fikih wa tafaqqahuna fid din dalam kajian Islam. Mereka berupaya untuk memahami agama itu dengan keilmuan. Makanya fikih itu berurusan dengan syariah, aturan-aturan. Ada toharoh kajiannya, ada hukum kajiannya, ada muamalah kajiannya. Semua ini ada aturannya yang dikembangkan, yang dijelaskan oleh Al-Quran dan hadis tuh. Kenapa fikih sama dengan ilmu kita buat? Karena itu semua adalah pembelajaran, pendidikan yang dapat mengembangkan adab seseorang tadi, ketauhidan seorang tadi akan semakin meningkat tuh. Saya teringat ketika Yazid bin Abdul Qadir Jawas di dalam bukunya yang berjudul Adab dan Akhlak tuh. Ya, adab dan akhlak. Bahwasanya seorang tokoh
abad kedua Hijriah alias abad ke-9 Masehi, Abdullah ibnul Mubarak yang wafat tahun 181 Hijriah rahimallah mengatakan, aku mempelajari adab selama 30 tahun. Kemudian aku menuntut ilmu selama 20 tahun. Nah, maka mereka salafus salih mempelajari adab sebelum belajar ilmu. Ini harus kita pahami nih. Bahwa di sini tadi diterangkan oleh Abdullah ibnul Mubarak, dia mempelajari adab itu selama 30 tahun, artinya ia bertauhid. Sampai umur 30 itu dia bertauhid itu. Sehingga ada istilah tadi yang disebut, anak muda itu bagus sekali adabnya. Karena apa? Dia selalu menghormati yang tua. Penghormatan itu sebagai wujud kesadaran dirinya bahwa ia butuh bimbingan dari yang tua-tua. Dan wujud kesadaran diri bahwa ia bertuhankan kepada Allah yang Maha Kuasa. Bukan bertuhankan kepada harta dan tahta. Itu yang pertama. Ya. Artinya adab ini memang sudah sejatinya tidak bisa berpisah dalam diri kita. Meskipun secara tekstual penuntutan ilmu itu kita pahami ketika kita mulai umur 6 sampai 7 tahun tuh. Bahkan sekarang ada PAUD itu, Rodatul Atfal. Ya, teman bermain. Umur 3-4 tahun sudah mulai. Tapi semua itu adalah tetap posisinya dalam posisi adabiyah. Sehingga di situ seorang murid beradab dengan guru. Meningkat dia menjadi mahasiswa S1, S2, S3. Tetap dia diajarkan beradab dengan guru. Sehingga umur 30 tahun ke atas, kalau kita kembalikan kepada Ibnu Mubarak, yang saya mencoba untuk menafsirkannya, memahaminya dengan seksama, di saat umur 30 tahun ke atas lah dia betul-betul menuntut ilmu. Kenapa? Di saat-saat itu kita tahu tuh, umur 20, tepatnya standar umur 25 tahun, itu udah pada nikah semua. Maka pernikahan itu perlu dijaga dengan pemegangan ilmu-ilmu yang mampu menjaga kelestarian rumah tangganya, kelestarian ia dengan pasangan hidupnya, membimbing, mendidik anak-anaknya. Dan itu butuh ilmu, 20 tahun itu. Ini kalau saya pahami dari Ibnu Mubarak. Tapi kembali kepada diri saya tadi bahwa fikih sama dengan ilmu adalah muatan-muatan yang mengajarkan kepada tata-tata nilai yang dapat mengarahkan adab tadi, tauhid tadi seksama itu. Misalnya kalau udah tauhid tadi berbicara tentang lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah lah langit dan bumi beserta isinya. Ya tentu saja yang sekarang lagi musim durian dan musim rambutan, tidak mungkin ketika tadi orang tuh udah tahu itu bahwa itu adalah kebun si A tuh. Tapi karena si B tadi menganggap bahwa ini milik Allah, milik Tuhan yang Maha Rahman, langsung dikatakan ini kan milik Tuhan ini, ku ambil aja duriannya, ku ambil aja tadi rambutannya. Tidak bisa. Kita tahu memang semua ini milik Allah, tapi ada tata nilainya itu, tata aturannya itu, ada rule of game-nya itu, ada aturan mainnya itu. Bahwa milik Allah tadi diamanahkan kepada si A untuk dia bisa mengelola kebun itu. Maka si A harus sadar diri juga tuh, bagi-bagi juga, jangan makan sendiri tuh. Ya biar orang nggak mencuri dan nggak melakukan penzaliman kepada kebunnya. Itu makanya di situ ada istilah dalam fikih itu yang disebut dengan zakat paruan atau disebut dengan zakat pertanian itu. Ya, akhir untuk apa? Untuk kita saling berbagi, saling menikmati sehingga terjadi kepedulian yang tinggi, kebersamaan sejati, saling menjaga kepemilikan diri dan saudara-saudara yang ada sekitarnya. Nih,
Fikih sama dengan ilmu. Nanti lain waktu kita akan kupaskan. Ini biar kita sinkronkan. Yang penting tadi utama kita bahas tentang adab sama dengan tauhid. Tauhid sama dengan adab. Fikih sama dengan ilmu. Untuk meningkatkan tata adabiah agar tetap terjaga dan terawat keistiqomahan, konsistensi ia dalam bertuhankan Allah, bukan bertuhankan harta dan tahta. Ya, konsisten dengan menuhankan Allah semata, bukan menuhankan harta dan tahta. Harta dan tahta itu boleh di genggamannya, tapi semua itu untuk jalan sebagai ia menuju cinta Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Yang terakhir adalah tasawuf sama dengan akhlakul karimah. Nah, ketika perpaduan antara tauhid dengan fikih alias adab dengan ilmu, maka akan melahirkan hasil atau bahasa gaulnya anak pernikahan antara Pak Tauhid atau Pak Adab dengan Bu Fikih atau Bu Ilmu, maka lahirlah anak tasawuf atau akhlakul karimah. Karena setelah terjadi perpaduan pernikahan antara adab dan ilmu, tauhid dan fikih, maka lahirlah tadi tasawuf, akhlak mulia. Ini semua kesatuan yang tak bisa dipisahkan tuh teman-teman sekalian. Tidak bisa dipisahkan. Inilah yang akan mewujudkan tuh. Maka menariknya setelah terjadi perpaduan antara tauhid dan fikih atau adab dan ilmu, maka hadirlah tasawuf, diri yang suci, jiwa yang suci, pikiran yang suci, rasa yang suci, akal yang suci, hati yang suci, jiwa yang suci, nafsu yang terkendali. Maka menghadirkan dirinya yang berakhlakul karimah, perbuatan yang penuh mulia, sopan santun, tata krama, maka membuat alam semesta semakin bersahaja. Gemah ripah loh jenawi, semua menyambut dengan kehijauan karena melihat manusia penuh dengan kepedulian. Ini yang kita kembalikan agar tidak jadi hal yang membingungkan. Kembali kepada faktual yang terjadi di tengah-tengah kita, manakala orang meributkan tentang itu kenapa itu tingginya ilmunya, udah S2, S3-nya dia, bahkan dapat gelar profesor pun dia, tapi tetap juga yang melakukan korupsi dan bla 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 bla. Masalahnya adalah dia tidak masuk kepada bahasa rasa. Kalau udah rasa, itu akan menutup pintu awal dari bentuk yang ada. Karena sejatinya orang datang di hidangan itu adalah rasanya. Rasanya nikmat dan menyehatkan. Itu dia. Maka dia tidak akan melihat lagi bentuknya. Maka antara tempe dengan ayam, dia akan melihat bagaimana dikelola tempe itu mengalahkan ayam. Ternyata dirasa masakan tempe itu tadi membuat orang terpesona dengan rasanya. Sedangkan ayam tadi yang asal-asalan dimasak sebagai masakan, ternyata tak ada nikmat rasanya. Ternyata bahan yang sederhana, yang disepelekan oleh orang-orang sekitarnya, mempunyai rasa yang nikmat karena dikelola dengan seksama. Intinya semua adalah bagaimana orang-orang untuk mengupayakan sesuatu itu menjadi suatu rasa yang berkualitas. Apalah arti ayam kalau dimasak dengan tidak pengelolaan pemasakan yang bagus, tapi ternyata berarti tempe itu karena dikelola dengan masakan yang bagus. Intinya adalah kualitas. Alias bahasa yang lain, rasa. Maka rasa inilah yang akan menjawab segala pertanyaan kebimbangan, segala pertanyaan
keraguan dari orang-orang yang mengatakan percumalah, percumalah, maka semua itu akan menjawab bahwa hakikatnya ilmu itu tidak bisa jauh dari adab. Karena hakikatnya ilmu itu meningkatkan adab, lebih bersahaja. Sehingga hakikatnya ilmu dan adab itu menyatu, melahirkan anak yang indah yang disebut dengan tasawuf atau akhlak mulia. Kalau dalam hadis Rasulullah, terjadinya perpaduan antara iman dan Islam melahirkan ihsan. 3 inilah yang tak bisa dipisahkan dalam diri seorang yang bertuhan. Kan Allah sebagai Tuhan yang Maha Rahman, bukan bertuhankan harta dan tahta. Mudah-mudahan kajian ini dapat menyadarkan kita semua, tidak lagi menjadi keributan tuh perdebatan di kalangan intelektualis ya. Jawabannya rasa. Apapun jagonya bidang profesi yang dia miliki, kalau dia tidak sertakan hati rasa ini dalam diri, tak akan menjadi jawaban yang sempurna. Dan tidak semudah itu orang yang berkata dengan rasa, karena dirinya belum merasakan siapa dirinya sesungguhnya. Karena selama ini dia hanya berkata dengan pikiran, dengan kesombongan keilmuan yang dia punya, kesombongan harta yang dia punya, kesombongan kekuasaan yang dia punya, tapi dia tidak menggunakan dengan bahasa rasa. Rasa masa kala ia pikun dengan ilmunya, ia miskin dari hartanya, ia pensiun tak lagi berkuasa, bagaimana perasaannya? Inilah bahasa rasa. Merasakan apa yang dirasakan orang, jangan sampai itu terasa bagi dirinya, manakala dia jadi seperti orang yang merasakan apa yang dirasakan oleh mereka. Begitulah kepedulian orang-orang yang berkuasa, sehingga menjadi pemimpin yang adil, tidak abadi sebagai pemimpin di muka bumi ini. Apalagi ada pertanggungjawaban nanti di akhirat. Tidak abadi sebagai orang kaya di muka bumi ini. Apalagi sudah datang ke dalam kuburan, ditenggelamkan di dalam kuburan. Tak ada yang dibawa mobil, motor, tanah yang banyak. Cuman sudah dijatahkan 2 kali 1 meter bagi rumah abadinya di dunia, alias kuburan. Begitu juga tadi ya, orang yang berilmu, tidak ada yang abadi. Rasa inilah menjawab segalanya. Maka mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang sempurna. Karena dengan perasaan akan hidupnya kebersamaan, dengan perasaan akan hidupnya kesejahteraan, kebersamaan, kenyamanan, dan ketenangan. Sampai jumpa di lain waktu ke depan dengan kupasan fikih dan ilmu yang harapan kita akan datang. Pada Allah manapun, pada teman-teman besti sekalian, saya minta maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.